Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada uh, semua anggota pada pagi ini. Jadi hari ini kita berkumpul secara alam maya dan acara ini akan dipimpin oleh Elder Roslin sebentar nanti, dan saya serahkan bagian ini kepada Elder Roslin untuk diacarakan untuk kebaktian sekolah sahabat kita yang pertama. Jadi semoga yang lain dapat bersama pada pagi ini. Jadi Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat sahabat. Silakan Shirley untuk terus mengacarakan kebaktian sekolah sahabat kita pada pagi ini. Dipersilakan. Baiklah, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada Elder Rogers, juga terima kasih kepada Elder Roslin juga, dan selamat pagi dan selamat hari Sabat. Terima kasih kerana telah memilih Zoom link kebaktian sekolah Sabat Gereja SDA Lim Situng pada hari ini untuk bersahabat bersama-sama pada hari ini. Baiklah, mari kita teruskan nyanyian pujian kita. Kita buka acara kita dengan nyanyikan satu lagu pujian dalam LPMI 264, Aku Tentukan Mengikut Yesus. Lagu yang sangat menginspirasikan daripada kisah benar seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Aku tentukan mengikut Yesus. Aku tentukan mengikut Yesus. Berjalan terus, meski temanku tak ikut serta, meski temanku tak ikut serta, meski temanku tak ikut serta, berjalan terus, tinggalkan dosa, memandang salib, tinggalkan dosa, meninggal salib, tinggalkan dosa, memandang salib, berjalan terus, berjalan terus. Baiklah, terima kasih kepada semua. Saya percaya walau di mana saja kita berada, kita boleh menyanyikan lagu ini dengan penuh bersemangat
sekali. Lagu seterusnya saya ingin jemput kita semua untuk menyanyi satu lagu dalam muka surat 88, Bila Nama Dipanggil di Sorga. Bila namaku bila orang saleh telah di seberang dikumpulkannya, nama-Mu tidak panggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Panggilku di sana. Mari kita kerja bagi Tuhan setiap hari. Mari kabarkan hal kebangkitannya. Bila kiamat tiba, tugas kita selesailah, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Namaku di sana. Pada kedatangan Yesus yang saleh dibangkitkan, bersama yang hidup setia ke surga. Tuhan beri istana indah pilihan, aku pun di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sana di surga, aku harus bersedia. Namaku di sana. Baiklah, saat ini saya jemput kita semua untuk menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Pergi beritakan kabar kasih, bagikan pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. The voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, go to share the blessed hope. I feel so
forget these countries. I come to Jesus' help because I have decided I will go. Saat ini saya jemput Elder Henry untuk doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan oleh sebab kebaikan Tuhan pelamping kami dalam kerjaan kami setiap hari selama 6 hari yang lalu. Sehingga pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini kami dapat berbakti secara maya. Meskipun kesempatan kami sangat terhad disebabkan pandemik ini, apalagi disambung lagi PKP lockdown. Tapi apapun, terima kasih Tuhan karena kami dapat berbakti bersama secara maya dan kami dapat memuji nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih sebab Tuhan memberi kami nafas hidup, masih berpeluang untuk menikmati keindahan alam. Dan mengundang malaikat Tuhan terus memberkati setiap kami, walaupun di mana kami berada, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan kami dapat mengikuti kebaktian ini dan memberkati juga petugas-petugas yang akan mengambil bahagian dan seterusnya memberkati peralatan-peralatan yang kami gunakan ini supaya kuasa-kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu semasa dalam kebaktian kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dan sudah mendengar doa ini dan menerima kami seadanya, mengampuni kami supaya kami berdosa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. Amin. Saat ini saya menjemput Elder Roslyn untuk menyampaikan cerita bacaan mission, laporan mission. Persilakan. Saat ini saya jemput Elder Roslyn untuk menyampaikan laporan mission. Selamat pagi, selamat hari Sabat semua. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Sabat. Selamat berjumpa lagi pada kebaktian kita pada Sabat ke-13 ini. Pada Sabat ini saya akan membacakan cerita misi yang bertajuk Pintu ke Pintu. Cerita misi ini diceritakan oleh seorang wanita ataupun remaja yang berumur pada masa ini ialah berumur 20 tahun, yaitu yang bernama Ashley Alvarez. Cerita ini mengisahkan tentang pengalaman Ashley, bagaimana dia menemui Tuhan dalam kehidupannya. Cerita atau kisah Ashley ini bermula ketika dia masuk ke sekolah menengah di sebuah kota kecil di Meksiko yang terletak sekitar 2 jam berkereta di bahagian selatan perbatasan dari negara bagian Texas, Amerika Serikat. Seorang teman si Ashley yaitu Tezi dan Ashley menjadi teman baik, mereka bersahabat baik. Dan Ashley mendapati bahawa Tezi ini adalah seorang advent. Dia berulang kali mengundang Ashley untuk pergi bersamanya mengikuti perkemahan dan kegiatan gereja yang lainnya. Tetapi Ashley terus menolak selama di sekolah menengah. Ashley mengatakan,
aku tidak bisa pergi sebab orang tua saya tidak memberi izin. Padahal sebenarnya Asli sendiri yang tidak mau pergi. Dia tidak pun memberitahu kepada ibu bapaknya. Tidak pun dia pergi meminta izin daripada ibu bapaknya. Pada masa itu Asli tidak tertarik untuk pergi. Dan ajakan sahabatnya si Kezi ini hanya masuk dan keluar dari telinga saja. Terkadang-kadang Kezi dan Asli berdebat tentang hari Sabat. Kezi memberitahu Asli apa yang dia percaya dan Asli memberitahu memberitahu apa yang dia percayai. Tetapi sebenarnya Asli tidak tahu apa yang dia percayai. Asli hanya mencoba untuk menjadi lawannya. Apapun itu, ayah Asli memberitahu bahwa hari beribadat itu tidak penting. Setelah mereka lulus dari sekolah menengah, Kezi memutuskan untuk mengikuti kuliah kedokteran. Ya. Sedangkan permohonan Asli untuk masuk ke universiti telah ditolak. Asli mula berfikir bahawa Tuhan telah melupakan dia. Asli merasa sangat sedih selama setahun ketika Kezi mengundang dia untuk menyertai satu perkemahan. Dan pada masa itu Asli telah bersetuju untuk menerima undangan si Kezi. Jadi Asli langsung menyukai acara perkemahan itu, dan apa yang dia suka di dalam perkemahan itu ialah orang-orang yang berada di perkemahan itu semuanya baik dan ramah ataupun ramah semuanya. Perkemahan itu berlangsung 3 hari dan berfokus pada pekerjaan istri. Smite dan Robert ataupun pergi sebuah gereja Advent. Mereka juga berkunjung dari pintu ke pintu, memberi kesan yang sangat mendalam bagi Asli. Wajah orang-orang bersinar setelah mereka menyanyikan sebuah lagu atau membacakan ayat Alkitab. Jadi Asli dapat menyaksikan bahawa hati mereka diubahkan oleh doa-doa mereka. Asli tidak pernah terlibat dalam pekerjaan misi sebelum ini, dan Asli merasa heran betapa hati Asli begitu senang sekali, dan dalam benak Asli dia berseru, saya benar-benar ingin melakukan lebih banyak dari ini. Saya harus melakukan ini sepanjang waktu, kata Asli dalam hatinya. Kemudian perkemahan akhir pekan itu mengubah hidup Asli. Semua kesedihan Asli telah lenyap dan Asli merasa hidupnya mempunyai sebuah tujuan. Tetapi Asli tidak tahu apakah tujuan itu. Asli memberitahu kedua orang tuanya tentang perkemahan itu, dan mereka tidak menunjukkan rasa tertarik. Pada hari Sabat berikutnya, Asli pergi ke gereja. Orang-orang menyambut dan melibatkan Asli dalam kegiatan-kegiatan gereja. Asli belajar banyak saat membaca Alkitab dan pergi ke gereja setiap Sabat selepas hari itu. Maksudnya selepas hari Sabat itu, Asli mengikuti kebaktian hari Sabat. Tepat 1 bulan setelah perkemahan, seorang mahasiswa teologi University Montemorelos mengunjungi gereja untuk mengadakan pertemuan penginjilan selama seminggu. Asli mengundangnya ke rumah untuk makan malam.
di rumahnya. Dan dia berbicara tentang Alkitab dengan keluarga Ashley. Ketika mahasiswa teologi itu bersiap untuk pulang, dia bertanya kepada Ashley, "Sudahkah kamu memikirkan tentang baptisan?" Kata mahasiswa yang datang ke rumah Ashley. Ketika Ashley mendengar pertanyaan itu, dia berpikir, "Oh, wah, pertanyaan ini sudah saya tunggu-tunggu," kata dalam pikiran si Ashley. Jadi Ashley segera memutuskan untuk dibaptis. Orang tua Ashley dan Casey menyaksikan saat Ashley dibaptis 3 hari kemudian. Sebulan berlalu dan Ashley menghadiri Tempori Pathfinder di University Montemorelos. Ketika sesi kesaksian, panitia mengundang Ashley ke panggung atau ke pentas agar dia dapat membagikan kisah Ashley. Dan orang-orang yang mendengar nampak sangat tersentuh saat Ashley berbicara. Ketika Ashley selesai, seorang panitia mengumumkan dan dia mau menjadi mahasiswi di Montemorelos. Kata panitia itu mengumumkan. Sebenarnya Ashley tidak berkehendak untuk belajar di university. Ashley tidak mempunyai wang untuk kuliah dan selain itu Ashley ingin tinggal bersama ibu bapaknya. Tetapi Ashley tidak dapat menolak saran dari seorang dosen untuk bekerja sebagai penginjil literature selama musim panas untuk mendapatkan uang kuliah. Saat Ashley berkunjung dari pintu ke pintu di rumah-rumah yang dekat dengan university, Ashley belajar lebih banyak tentang imannya. Ashley menyadari bahwa keinginannya saat perkemahan pemuda berkunjung dari pintu ke pintu telah terwujud. Ashley telah jatuh cinta dengan penginjilan literature. Ketika musim panas berakhir, orang tua Ashley menyuruh dia untuk pulang. Di rumah, Ashley rindu untuk kembali ke university untuk terus mendapatkan uang kuliah dengan bekerja sebagai penginjil literature. Ashley sekarang menyadari bahwa Tuhan sedang mengarahkan dia untuk bekerja sebagai penginjil literature. Akhirnya Ashley memberitahu orang tuanya bahwa jika mereka tidak membawa Ashley kembali ke university, dia akan pergi sendiri. Orang tua Ashley sangat marah. Tetapi dengan marah itu juga mereka mengantar Ashley kembali ke university. Mereka bahkan tidak mengucapkan sampai jumpa lagi kepada Ashley ketika menurunkan Ashley. Tidak pun mengucapkan selamat tinggal. Mungkin mereka masih dalam keadaan yang marah. Situasi yang sulit bagi Ashley pada masa itu membuatkan dia telah berdoa. Dia berdoa, "Tuhan, hal ini hanya antara Engkau dan saya," kata doa Ashley. Sebulan berlalu tanpa komunikasi dengan orang tua Ashley. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Ashley menelepon ayahnya. Saat Ashley akan memberitahu jika dia ingin pulang, dia berkata, bapaknya berkata, "Kamu tidak perlu kembali. Tetaplah di sana. Ibumu dan ayahnya sudah sementara bergabung dengan gereja Advent." Wah, ayah Ashley mengatakan mereka sudah bergabung dengan gereja Advent. Jadi si Ashley seperti tidak percaya akan hal ini. Dan Ashley mula menangis. Ashley tidak dapat berbicara karena dia menangis terseduh-seduh. Ashley akhirnya
mengetahui bahwa orang tuanya terkesan oleh tekad asli untuk melayani Tuhan sebagai penginjil literature. Setelah mengantar Asli ke universiti waktu itu, mereka memutuskan pergi ke gereja Advent untuk belajar lebih lanjut lagi. Mereka mengikut pendalaman Alkitab, ya, ibu bapa Asli mengikut pendalaman Alkitab dan memutuskan untuk dibaptis. Dan selama jangka waktu itu, Asli berpikir bahwa mereka marah kepada saya, kepada Asli, ya. Pada masa itu mereka tidak berhubung, dan dalam masa ibu bapa Asli belajar tentang Alkitab, pada masa itu mereka tidak berhubung, dan pada masa itu juga Asli merasakan yang ibu bapaknya masih marah dengan dia. 6 minggu setelah panggilan telepon itu, ayah dan ibu Asli dibaptis bersama saudara laki-laki Asli yang berusia 17 tahun dan saudara perempuan dia yang atau adiknya saya setia Tuhan untuk bekerja sebagai penginjil di gereja. Keluarga saya telah dibaptis, kata Asli. Tempat asal Asli yaitu San Fernando merupakan kota yang kecil sehingga semua orang telah mengetahui bahwa keluarganya sudah bergabung dengan gereja Advent. Dan saat ibu bapa Asli membagikan kisah mereka, banyak keluarga tertarik dengan gereja Advent, ya. Ibu bapa Asli telah berfungsi bagaimana mereka menjadi Advent, dan dari itu banyak keluarga Advent tertarik dengan gereja Advent. Jadi Asli tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan ini baru awal cerita mereka. Jadi sampai di sini saja kisah si Asli yang bertajuk Pintu ke Pintu. Jadi persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris hidup yang lebih baik di University Montemorelos dan di 12 lembaga pendidikan tinggi Advent di divisi Inter-Amerika. Jadi di akhir mission ini, cerita ini mengatakan, terima kasih untuk persembahan Sabat ke-13 Anda yang murah hati untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Jadi sampai di sini saja cerita misi kita pada Sabat ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih kepada Elder Roslyn yang telah menyampaikan bacaan mission sebentar tadi, laporan mission daripada Ashley Alvarez berusia 20 tahun, dan kita harap semoga pelayanan Ashley dan keluarganya akan semakin membesar di kawasan mereka dan menjadi kesaksian bagi ramai orang. Baiklah, saat ini sebelum kita beralih kepada acara Sekolah Sabat, saya minta Elder Roslyn untuk memimpin kita dalam doa. Maha besar Tuhan yang penuh dengan kasih, sekali lagi kami tunduk di hadapan, sujud di hadapan-Mu, mengucapkan terima kasih atas segala pimpinan-Mu. Terima kasih juga atas cerita misi yang begitu baik yang telah kami dengar sejak tadi, bagaimana seorang wanita muda menemui kasih Tuhan melalui sahabat dan telah berusaha dalam penginjilan melalui literatur. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kasih kurnia kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti ajaran Sekolah Sabat. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami, dan terlebih lagi kepada pemimpin Sekolah Sabat kami yang akan mengacarakan acara Sekolah Sabat, yaitu Dr. Rosie Khalil.
Semoga Tuhan akan memberikan kebijaksanaan pada beliau agar kami akan dapat pelajaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mendekatkan kami. Terima kasih ya Bapak. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. 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 Baiklah, saat ini kita akan beralih kepada acara Sekolah Sabat. Sebelum itu saya akan bacakan ayat inti pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-13 dengan tajuk kehidupan di bawah perjanjian baru. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saat ini saya jemput Dr. Rozi untuk memimpin kita dalam acara Sekolah Sabat. Dipersilakan Dr. Rozi. Oke, boleh dengar saya? Sorry sebab agak tercabar dengan data. Sekarang kita melihat pada pelajaran ke-13 yang bertajuk kehidupan di bawah perjanjian baru. Saya mau coba share screen dahulu. Saya harap saya betul share screen, lepas tu share jabanikan Elder. Kejap ya. Bolehkah? Ya, boleh. Oke, Oke, sudah. Elda, boleh nampak sudah. Boleh nampak sudah, Elda. Teruskan. Oke. Baik, tajuk kita adalah kehidupan di bawah perjanjian baru. Dan saya suka untuk membawa kita sedikit flashback lah. Kita flashback sepanjang perwilan ini kita belajar tentang perjanjian, kan? Kita belajar pasal perjanjian dari mula sampai pelajaran 13 ini kita bercakap pasal perjanjian sahaja. Jadi kita flashback sekejap apa yang kita faham dengan maksud perjanjian yang kita sudah pelajari sepanjang kuarter hari ini, minggu ini, kuarter kali ini. Ada pandangan daripada rakan-rakan, saudara-saudara yang ada dalam Zoom, apa yang kita paham dengan maksud perjanjian itu. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Mungkin saya share sedikit lah kali apa yang saya paham dengan pelajaran kita Sabat ini. Perjanjian ini ada banyak kali Tuhan berjanji, tapi apa yang sama dengan setiap perjanjian adalah janji itu memberikan satu harapan. Dan perjanjian itu selain daripada memberikan satu harapan, dia ada syarat juga. Bila kita menginginkan Tuhan untuk memenuhi perjanjian itu, ada syarat yang harus kita patuhi. Mungkin itu sahaja sedikit daripada saya. Oke, thank you Shirley. Ada lagi sesiapa yang ingin beri pandangan apa yang dimaksudkan dengan perjanjian? Tadi kita dengar perjanjian itu adalah membawa kepada satu harapan, kan? Dan untuk mendapat harapan itu ada dia punya syarat lah. Oke, selain itu ada sesiapa? Oke, perjanjian itu satu yang perlu kita ketahui. Kalau dalam bahasa biasa, perjanjian itu adalah melibatkan dua pihak lah, kan? Ada satu pihak memberi janji dan satu pihak menerima janji.
Jadi dalam pelajaran kita sepanjang triwulan ini, dia memberitahu pada kita bahwa perjanjian itu bukan seperti apa yang kita fahami, yaitu antara pihak. Dia merupakan satu inisiatif Tuhan. Satu inisiatif yang Tuhan lakukan untuk satu tujuan, yaitu tujuannya bagi memberikan keselamatan kepada manusia yang telah berdosa. Jadi kalau kita ingat, ini terjadi dalam pelajaran yang pertama, begitu kan, kita belajar pasal bagaimana manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan apabila manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji yang dia akan melakukan sesuatu untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi perjanjian dalam pelajaran sepanjang kuartal kita itu, janji itu adalah inisiatif yang Tuhan lakukan untuk memulihkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita tengok perjanjian Abraham, Nuh, Musa, kita ingat fokusnya adalah kepada memberi kehidupan, kan? Dan tetapi apabila Tuhan memberi satu janji, janji itu dia tidak berlaku besok atau dia berlaku sebulan dua, setahun, tetapi dia berlaku bertahun-tahun, kan? Macam Abraham, dia dijanjikan, dia sudah tua dan dijanjikan akan ada keturunan yang besar dalam umur yang sudah tua, kan? Dan dia sendiri tidak tahu dia mampu ataupun tidak, tapi kita tahu kemudian menjadi banyak seperti apa yang Tuhan telah janji. Bila Tuhan kata buat batra, dia akan musnahkan dunia ini, dia akan turunkan banjir sebab manusia sudah terlalu banyak berdosa. Pada ketika itu mereka pun tidak tahu apa itu hujan. Tidak pernah ada hujan turun. Yang ada waktu itu embun sahaja. Tetapi Tuhan kata hujan akan turun, banjir akan memenuhi bumi ini. Waktu itu kita sekarang kita tahu hujan itu bagaimana. Tetapi pada zaman itu hujan itu belum pernah turun dan tidak diketahui, tidak boleh dibayangkan bagaimana banjir itu akan berlaku. Tetapi masa yang panjang itu Nuh tetap bertahan dengan keluarganya dan akhirnya mereka selamat. Dan begitu juga dengan Musa, satu perjalanan yang mengambil masa begitu jauh dan akhirnya walaupun Musa tidak berjaya masuk, tapi umat Israel telah berjaya ke tanah perjanjian. Jadi setiap janji Tuhan itu ataupun inisiatif yang Tuhan lakukan itu, dia mengambil masa yang lama. Jadi pengajaran yang kita dapat sekarang ini adalah janji Tuhan akan datang kembali. Dia memang mengambil satu masa yang lama dan kita perlu mengambil pengajaran daripada Abraham, daripada Nuh, daripada Musa untuk terus berpegang pada janji itu. Oke. Kemudian soalan ini masa yang diambil terlalu lama, tetapi di hujungnya semua terjadi seperti yang dijanjikan. Dan seterusnya, apa yang menyebabkan mereka ini mendapat janji tersebut? Siapa boleh, kenapa ataupun apa yang menguatkan mereka sehingga mereka akhirnya mendapat janji itu? Ada sesiapa yang ingin memberi pandangan? Apa yang menyebabkan mereka ini akhirnya mendapat janji tersebut? Mereka dapat janjinya, Elda, daripada iman yang ada daripada bapa leluhur kita, yaitu Abraham. Betul, iman, ya. Untuk kita mengambil bahagian dalam inisiatif Tuhan itu, kita harus mempunyai iman seperti yang Elder Rogers katakan, iman seperti bapa leluhur kita Abraham.
iman seperti Nuh dan iman seperti Musa. Dan iman seperti itulah yang orang putih bilang keep us going. Kalau kita tidak ada iman seperti itu, maka kita akan berhenti di tepi jalan ataupun di tengah jalan. Kalau kita ingat kenapa Adam dan Hawa, khususnya Hawa, kenapa dia pergi makan itu buah. Nah, jadi kita boleh kaitkan dengan satu keadaan yang iman itu tidak akan jaga. Sekiranya kita ada iman, ataupun saya pikir sekiranya Hawa ada iman kepada Tuhan, segala cobaan-cobaan yang ditempuhi itu akan dapat diatasi dan akhirnya dia akan mendapat apa yang sepatutnya dia dijanjikan. Jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita haruslah menghidupkan iman itu, karena iman itulah yang akan membawa kita terus berjalan teguh, kukuh, tanpa pandang kiri dan kanan, tapi hanya berfokus kepada Tuhan, sehinggalah janji Tuhan itu ditamatkan, sampai pada penghujungnya. Dan kemudian kita belajar juga seterusnya adalah perjanjian baru. Nah, soalannya ialah mengapa ada perjanjian baru itu? Nah, ini yang kita perlu ingat kembali dalam pelajaran, saya pikir pelajaran 7 berkaitan dengan perjanjian di Sinai. Dan perjanjian di Sinai itu dimanifestasikan dengan hukum 10 yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan pelajaran juga, sepanjang pelajaran ini juga memberikan kita satu pemahaman bahawa perjanjian di Sinai itu, perjanjian hukum 10 termasuk, dan segala tanda-tanda bagaimana menghapuskan dosa, pengampunan dosa dibuat pada ketika itu dikategorikan sebagai perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu dalam kuota-kuota yang lalu kita nampak bagaimana dia telah dilanggar dan dilupai. Dan bangsa Israel selepas mereka berjaya masuk ke tanah Kanaan, kita nampak bagaimana mereka struggle untuk meneruskan kehidupan mereka, dan dalam masa mereka meneruskan kehidupan itu ramai yang telah melanggar dan melupakan perjanjian yang telah diadakan oleh Tuhan bersama dengan Musa. Jadi perjanjian baru itu dia punya signifikan adalah dia memperbaharui perjanjian Sinai. Ya, dia memperbaharui perjanjian Sinai. Jadi ini satu yang kita harus paham. Kenapa ada perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu bukan satu benda yang totally baru, tetapi dia memperbaharui perjanjian lama, perjanjian yang ada di Sinai, dan semua tanda-tanda yang ada dalam perjanjian lama itu, kerana semuanya itu sudah dilupai, sudah dilanggar oleh umat manusia. Jadi Tuhan membuat satu perjanjian baru. Jadi soalannya, adakah pada fikiran kita sekarang bahawa perjanjian baru itu berbeza dengan perjanjian lama? Ada sesiapa yang mahu memberikan pemikiran? Adakah perjanjian baru itu berbeza dengan perjanjian lama? Kalau kita Rasa-rasa, ya. kita Oke Elda, terima kasih kepada guru sekolah Sabat pada hari ini. Apakah ada perbezaan di antara perjanjian baru itu dengan perjanjian lama? Seperti yang kita dengar daripada pelajaran yang diberi oleh Elda sebentar tadi, perjanjian itu sama saja, perjanjian Tuhan itu sama saja, kecuali daripada cara bagaimana upacara itu sudah digenapi oleh
Tuhan Yesus Kristus, yaitu upacara bakar korban. Dan itu tidak perlu lagi seperti yang di dalam perjanjian baru, ya, seperti perjanjian yang lama. Kalau dulu kita perlu bawa hewan untuk dikorbankan, dan setelah Yesus datang ke dunia dan mati untuk kita, upacara itu tidak perlu sudah. Jadi bagi pada pendapat saya itulah perbezaannya. Tapi perjanjian Tuhan itu daripada perjanjian lama hingga yang baru adalah sama saja. Jadi itu saja, Elda. Oke, terima kasih kepada Elder Rogers. Betul, saya sangat setuju, dan saya percaya saudara-saudara yang ada bersama-sama juga setuju bahwa perjanjian baru itu tidak berbeza dengan perjanjian lama. Ya, tidak ada perbezaannya. Hukum 10 masih kita utamakan. Ya. Dan seperti kata Elder tadi, bahwa perjanjian baru itu merupakan satu yang pasti sempurna, satu penyempurnaan, dan satu pemenuhan terhadap perjanjian lama. Jadi apa maksud dia tadi juga sudah dijelaskan. Dalam perjanjian lama kita nampak ada tanda, ada simbol yang digunakan untuk pengampunan dosa, yaitu kita punya domba, kan? Domba sebagai korban tanda pengampunan dosa. Jadi kalau kita mau minta ampun pada waktu perjanjian lama, kita membawa domba yang tiada cacat celanya untuk dikorbankan. Jadi dalam perjanjian baru, tanda-tanda itu tidak lagi dipakai. Ya, yang terjadi dalam perjanjian baru bukan lagi kita bawa binatang, tetapi yang dikorbankan adalah Yesus Kristus, dikorbankan di kayu salib. Dan dia punya tujuan juga sama, untuk mengampuni, untuk menebus, menyelamatkan manusia yang penuh dosa. Dan itu sebabnya pada hari ini kita tidak lagi merayakan perayaan-perayaan yang menjadi tanda ataupun simbol dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada lagi apa-apa yang berlaku dalam perjanjian lama kita tidak buat. Hanya satu yang kita terus pegang dan pertahankan adalah hukum 10 itu. Sebab dalam perjanjian baru pun hukum 10 itu tidak pun berubah, kan? Malah Tuhan Yesus bila dia datang ke dunia ini, dia telah memberi penjelasan yang lebih kepada hukum 10 itu, dan dia telah menunjukkan pula bagaimana kita melakukan peraturan-peraturan di dalam hukum 10. Okey, jadi peristiwa dalam perjanjian baru inilah yang merupakan penggenapan kepada janji Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini saya petik daripada pelajaran yang pertama kita pada hari Khamis. Jadi dalam perjanjian Kejadian 3 ayat 15, kalau saya sendiri secara personal, kan, saya pun tidak tahu apa sebenarnya ayat ini maksudkan. Ya, mari kita tengok sama-sama. Nah, ini ayat ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu dia maksudkan ular itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi bila saya berada membaca dalam Kejadian 3 ayat 15, ini hanya macam satu kata-kata Tuhan apabila Hawa dia termakan tipu ular itu, maka ini perkataan yang Tuhan lahirkan kepada ular itu. Tapi dalam pelajaran pada kuarter ini baru saya faham bahwa ini adalah satu janji Tuhan, adalah satu inisiatif awal yang Tuhan beritahu kepada kita, kepada manusia, bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk
memulihkan semula hubungan manusia dengan Tuhan yang telah dimusnahkan oleh ular itu. Ya, kita tahu manusia dicipta begitu sempurna. Kenapa Tuhan mencipta manusia begitu sempurna seperti mengikut gambarnya itu? Kerana dia punya harapan adalah untuk manusia itu mempunyai hubungan yang sangat rapat, sangat intim dengan Tuhan. Dan dia punya harapan apabila dia bentuk dunia ini boleh memberi satu gambaran kebahagiaan dan kesempurnaan di sorga. Tetapi harapan itu telah hancur di tengah-tengah. Namun Tuhan tidak mengalah, dan inilah Kejadian 3 ayat 15 ini rupanya adalah satu janji, satu inisiatif awal yang Tuhan sudah berikan bahawa satu masa nanti keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan kita nampak itu di dalam Perjanjian Baru. Keturunan perempuan itu adalah Yesus yang datang ke dunia dan mati menebus manusia daripada dosa. Jadi dalam ayat yang Kejadian 3 ayat 15 ini kita nampakkan keturunanmu akan meremukkan kepalamu, dicakap. Jadi siapa keturunan perempuan itu? Kita tahu dalam Perjanjian Baru dia adalah Yesus yang datang untuk mati menebus manusia daripada dosa. Tapi kita nampaklah kalau macam kematian itu membawa pada kekalahan kan. Tetapi Tuhan bangkit. Dia tidak terus mati. Dia bangkit. Jadi apakah maksudnya itu? Kebangkitan Tuhan itu. Apa dia punya maksud? Ada sesiapa mau beri pandangan? Tuhan tidak terus mati, tetapi dia bangkit. Ada? Mungkin maksud dia Tuhan itu lebih kuat daripada daripada dosa. Dia telah menang atas dosa lah sebab dia boleh bangkit kan? Ya, betul. Kita semua setuju dengan jawapan Shelley itu bahwa kebangkitan itu menandakan Yesus sudah menang di atas dosa. Dia sudah menang mengalahkan kuasa kegelapan. Keturunannya itu sudah meremukkan kepala ular itu. Dan ular itu hanya mampu kasih remuk dia punya tumit, dia mati, tapi dia bangkit semula. Dan ular itu tidak dapat membunuh Tuhan selepas itu. Jadi inilah yang kita nampak kemuncak inisiatif Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat kita Iwalan ini. Jadi baru saya masuk kembali kepada ayat hafalan kita. Dia mengatakan di sini, aku datang. Kenapa? Kenapa dia datang? Bila dia datang dalam Perjanjian Baru yang kita sudah belajar, dia turun ke dunia untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Dan supaya kehidupan itu bukan saja kita manusia dapat hidup, tetapi hidup itu juga dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi kita sudah nampak Tuhan datang ke dunia ini, mati untuk mengalahkan kuasa kegelapan, dan itu memberikan kita kehidupan. Saya ada soalan yang saya mahu kita pikirkan bersama. Kenapakah Tuhan sendiri yang turun ke dunia dan mati untuk menebus manusia? Kenapa dia tidak hantar salah satu malaikatnya? Ataupun siapa-siapa saja yang ada di surga itu? Kan Tuhan itu sangat mulia. Dia boleh saja dia suruh salah satu makhluk yang dia cipta di dunia itu untuk mati untuk menebus dosa. Tapi kenapa Tuhan sendiri yang turun? Mari kita pikirkan. Mungkin ada yang mahu memberikan jawaban. Ada sesiapa, mungkin Elder Henry, Elder Roslyn kah, boleh memberikan pandangan terhadap
pertanyaan ini. Kenapa Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk mati bagi manusia? Kenapa lah dia tidak hantar malaikat dia tuh? Come on. Katakan sesuatu. Mungkin kalau Tuhan hantar malaikat kan, malaikat itu pun ciptaan juga Pak, dia biarpun dia mungkin lebih mulia apa kan, tapi dia macam mana tidak menunjukkan betapa besar Tuhan itu mengasihi manusia. Dan mungkin juga sebab hanya Tuhan yang boleh mengalahkan dosa itu, sebab sedangkan malaikat sendiri seperti Lucifer juga boleh jatuh dalam dosa kan, dia boleh keluar rasa sombong. Tapi kalau Tuhan itu sendiri, dia boleh menang atas dosa itu. So saya rasa mungkin itu sebab dia kenapa harus Tuhan dan bukan menghantar malaikat dia. Iya, jawaban yang baik. Macam malaikat pun ciptaan Tuhan juga kan. Kita manusia pun ciptaan Tuhan juga. Jadi pikirlah, kalau ciptaan sama ciptaan tu bolehkah diorang mau tebus menebus? Kan bolehkah ciptaan sama ciptaan itu mau tebus menebus kan? Kalau masa dulu-dulu bila ada hamba kan, itu macam hamba lah zaman dulu-dulu, kalau hamba itu mau terlepas daripada tuan dia itu, mesti ada seseorang yang lebih kuat untuk menebus itu hamba daripada itu tuan, barulah dia hamba itu boleh dilepaskan. Tetapi kalau hamba sama hamba pun mereka tidak boleh bertebus-tebus. Jadi sangat bagus jawaban Shelley tadi, bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Jadi tugas menebus ini adalah tugas pencipta, tugas Tuhan atau tugas pencipta. Mereka sahaja yang boleh menebus manusia ataupun hamba dia. Jadi Tuhan adalah pencipta dan hanya dia yang layak menebus manusia ini daripada hamba dosa. Jadi soalannya sekarang kita sudah nampak dia punya skenario perkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau kita ditanya, adakah kita sudah selamat? Apa jawaban kita? Kalau saya secara jujur, macam dulu saya tidak berani untuk mengatakan sama ada saya ini sudah selamat ataupun tidak. Kenapa saya mengatakan demikian, saya sudah selamat ataupun tidak? Saya tidak yakin saya sudah selamat ataupun tidak, kerana saya memikirkan bahawa keselamatan itu disebabkan oleh perbuatan kita. Kita melakukan sesuatu, jadi hadiah dia selamat. Tetapi dalam pelajaran ini, dia mengajar kepada kita sesuatu yang indah, bahawa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan hasil perbuatan manusia. Jadi maksudnya kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Jadi saya harap apabila kita mempunyai pengetahuan ini, apabila kita memahami pelajaran Triwulan ini, Tuhan sudah berinisiatif untuk menyelamatkan kita dengan cara dalam perjanjian baru itu, dia genapi bayangan-bayangan yang ada dalam perjanjian lama itu, dalam perjanjian baru dia genapi dengan mati di kayu salib. Kenapa Tuhan mati di kayu salib? Kita semua tahu dia mati di kayu salib kerana dia menebus kita. Kita tahu juga tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi itu Tuhan sudah buat. Itu dia punya inisiatif. Dan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan ini mendapat keselamatan itu secara percuma. Jadi jawabannya ialah kita sudah ditebus dan kita selamat. Tidak ada lagi bilang, saya selamat kah? Oh, saya tidak tahu saya selamat atau tidak, saya tidak tahu. Jangan lagi cakap macam itu, kerana Tuhan sudah jelaskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa dia sudah mati, dia sudah memberikan kita keselamatan. Kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Amin. 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 Itu yang paling cantik dalam pelajaran sekolah sahabat sepanjang Triwulan ini. Kita diberitahukan bahawa kita tidak perlu bersusah payah
mengikut hukum dan sebagainya untuk selamat. Jadi kita sebenarnya sudah selamat. Itu kita pegang ya. Oke, kita teruskan. Apalah respon dan jawaban kita terhadap inisiatif Tuhan itu? Tuhan sudah melakukan inisiatif yang tidak ada tandingannya. Tidak ada orang di dunia ini yang boleh melakukan perkara itu, hanya Tuhan. Dan sekarang kita sudah selamat. Saya pun tidak tahu macam mau cakap, kita sudah selamat, free itu keselamatan. Jadi apa kita punya respon terhadap inisiatif Tuhan itu? Kalau kita balik sedikit dalam Kejadian 3 ayat 9, ini juga saya ambil daripada pelajaran 1 kita yang lalu. Apabila manusia jatuh ke dalam dosa, ini perkataan Tuhan, ini ayat dia. Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Adakah itu bermaksud Tuhan tidak tahu di mana si Adam, si Hawa pada ketika itu? Saya membaca ayat ini kalau dulu sebelum pelajaran kelas sahabat ini, saya baca dia macam satu yang literal saja, dia cari di mana dia. Dan saya berpikiran memang yang macam Tuhan tidak tahu di mana mereka selepas mereka melakukan dosa. Tetapi sebenarnya ungkapan Tuhan di manakah engkau itu mempunyai pengertian yang sangat dalam, yaitu dia mahu bukan kerana dia tidak tahu di mana Adam dan Hawa pada ketika itu, tetapi dia tanya di manakah engkau itu kerana dia mahu mempunyai satu kerinduan untuk mewujudkan hubungan yang erat balik dengan manusia. Sama juga lah kan kalau kita ibu bapa, kita ada anak kita yang kita sayang, yang kita lahir, yang kita dari darah daging kita kan, dan bila dia hilang, kita akan mencari kan, di mana lah dia itu hilang, lari. Ingat saja tu cerita prodigal son kan, bapak sering tanya mana lah dia pergi tiap hari. Nah, jadi soalan Tuhan di manakah engkau itu bukan setakat dia mau cari, bukan setakat mau tahu di mana dia, sebab Tuhan memang tahu, tapi Tuhan tahu di manalah kamu ini. Satu rintihan Tuhan, kesedihan Tuhan kalau dia ada emosi, bahwa dia kenapa ini terjadi? Segala kebaikan sudah dia berikan, segala yang terbaik sudah disediakan, tapi manusia lari. Dia rindu untuk manusia itu kembali. Jadi setelah kita mengetahui inisiatif Tuhan itu, apa respon kita terhadap soalan di manakah engkau? Di manakah engkau Rosie? Di manakah engkau Shelley? Di manakah engkau Roger? Henry? Di mana engkau? Apa jawaban kita kepada Tuhan? Ada sesiapa yang ingin memberi pandangan? Apa jawaban kita? Apa respon kita kepada panggilan di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu kita di mana nih, di pelosok mana pun kita bertakuk, Tuhan tahu. Tapi kita pegang ini soalan yang dia tanya, di manakah engkau? Jadi apa kita punya respon kepada Tuhan? Ya, selamat pagi sahabat dokter. Selamat. Apabila kita mendengar panggilan Tuhan, semestinya kita percaya Tuhan tahu di mana kita berada, dan kita sebagai penerima Yesus atau pengikut Yesus, kita harus menyahut panggilan Tuhan ini. Jadi apabila kita merasa bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, mendapat keselamatan dari kasih karunia Tuhan, apabila Tuhan memanggil kita, maka kita harus menjawab, saya di sini, saya akan datang kepada Tuhan, dan saya juga akan menjalankan segala pelayanan yang Tuhan sudah berikan, karena Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah kasih. Jadi kita juga harus menunjukkan kasih. Kalau kita menerima Yesus, maka kita juga harus menjadi seperti dia, dan kita menyahut panggilannya dengan mengabarkan Injil ataupun memberitahukan kepada orang lain
tentang Yesus. Itu pendapat saya. Terima kasih Elder Roslin. Satu pandangan yang sangat baik. Saya minta maaf macam slide saya tidak dapat dipancarkan, tetapi kita teruskan saja. Ya, apabila Tuhan datang ataupun kita ingat di soalan Tuhan, di manakah engkau? Jadi kita punya respon kepada soalan itu. Jangan kita semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi kita seharusnya semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi betul, saya setuju. Sekejap. Oke. Dengan iman, inilah respon kita. Kita berikan satu komitmen penurutan terhadap perintah, hukum, dan peraturan Tuhan. Mengikut perintah, hukum, dan peraturan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk kita dapat selamat. Ini yang kita harus ingat. Kita mengikut hukum, mengikut perintah, peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, kerana kita sudah dapat keselamatan itu. Dengan yakin, dengan 100% kita yakin bahwa keselamatan sudah diberikan kepada kita. Jadi ini adalah respon, komitmen penurutan untuk mengikut perintah Tuhan, untuk mengikut hukum Tuhan, itu adalah satu respon kita kepada panggilan Tuhan. Di manakah engkau? Kembali kepada Tuhan, katakan sini saya, dan manifestasi di sini saya itu adalah dengan melakukan penurutan terhadap perintah Tuhan. Jadi penurutan terhadap perintah Tuhan, hukum, peraturan segala itu adalah satu manifestasi kepada jawaban kita, ya Tuhan, saya di sini. Ya, jadi saya harap kita mengerti bahwa kita menurut hukum bukan kerana kita mau lakukan itu supaya kita selamat, tetapi kita sudah selamat dan respon kepada keselamatan yang kita dapat itu adalah menuruti firman ataupun perintah Tuhan. Ya, saya harap itu jelas. Oke, adakah menuruti semua perintah hukum 10, perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu kebanyakan ada dalam hukum 10. Adakah itu merupakan satu beban? Lepas kita mengerti keadaan ini, apakah itu merupakan satu beban kepada kita atau merupakan satu sukacita yang perlu kita lakukan kerana kita sudah selamat dan kita dengan hati yang gembira melakukannya? Ya, saya harap jawapannya adalah dia bukan satu beban, tetapi dia adalah satu sukacita yang kita lakukan sebagai satu respon kepada keselamatan yang kita sudah dapat. Adakah pergi gereja pada setiap hari Sabat? Adakah menghormati hukum Sabat satu hari saja betul? Kita ada 6 hari untuk buat kita punya kerja, dan hanya satu hari saja Tuhan bilang, kamu kuduskan, berbakti kepada dia. Adakah satu hari itu pun merupakan satu beban bagi kita? Katanya diri kita sendiri. Tidak lama itu satu hari saya pun terfikir, baru minggu lalu saya cakap, ayah, punyalah cepat nih Sabat berlalu, how I wish another Sabat datang yang besok. Jadi macam pendek itu Sabat. Sebab sukacita yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita apabila kita menuruti firman-Nya itu sangat besar jika kita hayati. Saya harap saya ada masa lagi, Elder The Rogers. Oke, ada dalam 14 menit lagi. Oh, oke, cukup. Saya ada 3 slide kita lagi. Oke, jadi apabila kita memahami maksud
sebenar perjanjian Tuhan kan. Lebih-lebih lagi yang kita nampak dalam perjanjian baru itu, dengan kedatangan Tuhan sendiri untuk mati di kayu salib, manusia nampaklah. Malang sajalah kita tidak nampak, tetapi kita harus ada iman yang kita sudah nampak dia mati di kayu salib physically. Apabila kita nampak itu semua, maka menuruti hukum Tuhan itu, menuruti perintah itu, seharusnya bukan lagi menjadi satu beban pada kita, tetapi merupakan satu sukacita dalam diri kita. Inilah kunci dalam pelajaran kita pada Sabat ke-13 ini. Saya jalan jauh untuk ambil dia punya kronologi supaya kita mengerti bahwa apabila kita hidup dalam perjanjian baru ini, kita perlu ada sukacita yang besar. Okey, dalam pelajaran Ahad, kita dikatakan apabila kita hidup dalam perjanjian baru, kita hidup dengan penuh sukacita. Kenapa sukacita? Karena kita mengikut hukum Tuhan, kita sukacita karena itulah tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, itulah tanda hubungan kita dengan Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan tunggu-tunggukan. Hubungan yang erat antara Dia dengan manusia. Jadi bila kita paham, saya harap kita semua sudah mengerti apa yang Tuhan lakukan, apa yang inisiatif Tuhan itu, kemuncak inisiatif Tuhan itu, dan sekarang adalah bahagian kita, apa respon kita. Dan respon kita sudah kita pelajari, seharusnya dengan iman kita memberikan komitmen penurutan hukum itu, dan apabila kita lakukan itu, sebenarnya dia memberikan satu sukacita yang besar dalam hidup kita. Malah bukan saja satu sukacita yang besar dalam hidup kita, tetapi dia juga memberikan kita satu kehidupan yang bebas daripada dosa. Jadi ini kita boleh belajar dalam pelajaran Isnin. Saya pikir kita semua sudah belajar dalam pelajaran ini sudah seperti, jadi kita hanya review saja pada Sabat ini bahwa hidup di bawah perjanjian baru itu memberikan satu kebebasan kepada kita, satu yang kita tidak lagi rasa beban itu berat. Kita sudah rasa, oh terima kasih Tuhan, segala kita punya beban sudah diangkat. Jadi kita mempunyai satu kehidupan yang bebas daripada rasa bersalah. Kita akan rasa bersalah jika kita menolak untuk merespon kepada soalan di manakah engkau. Tetapi jika kita respon kepada soalan di manakah engkau itu, maka kita akan bebas daripada segala rasa bersalah. Kemudian apa lagi kebaikan yang kita dapat dengan menuruti perjanjian baru itu? Sebab tajuk pelajaran kita adalah kehidupan di bawah perjanjian baru. Jadi apa lagi yang kita boleh nikmati dalam kehidupan kita apabila kita mengikuti perjanjian baru itu? Pelajaran hari Selasa mengatakan kita mendapat hati yang baru. Kan? Efesus 3 ayat 17 hingga 18 di sana dia ada cakap bahwa, saya simpulkan sahaja bahwa Tuhan memberikan hukum di dalam hati kita. Dia letakkan hukum kasih itu di dalam hati kita. Dan apabila hukum kasih itu ada di dalam hati kita, kita berakar dan kita ada asas untuk mengasihi orang lain pula, kerana Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Nah, itu inti dalam pelajaran Selasa. Tuhan meletakkan hukum Tuhan dalam hati kita, dan bila hukum itu ada di dalam hati kita, kasih itu ada di dalam hati kita, dia berakar, dia bertumbuh, dan manifestasi kasih yang penuh dalam hati kita itu kita tunjukkan kepada orang lain di sekitar kita. Memang saya akui ini tidak mudah. Memang ini mencabar, sangat mencabar, mencabar saya, dan saya percaya juga mencabar saudara dan saudari, bahwa untuk mengasihi apalagi orang-orang yang
sangat mencabar dalam kehidupan kita, bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Tetapi juga kita ingat bahwa pelajaran dikata sekiranya kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan dapat melakukan apa yang Tuhan mahu kita lakukan, yaitu mengungsikan kasih tersebut. Oke. Seterusnya dalam dalam pelajaran Rabu, dia katakan hidup di dalam perjanjian baru ini dapat memberikan kita kehidupan yang kekal. Adakah saya masih didengari? Oke. Ya, Elda, masih Jadi dalam masih pelajaran Rabu akan mendapat kehidupan yang kekal. Ini pelajaran Rabu, ayat dia adalah Yohanes 11 ayat 25. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jadi mungkin kita sekap, tidak juga manusia bertanduk di dunia, bahkan semuanya akan mati. Tetapi Tuhan janji kepada kita bahwa ya, kita akan mati di dunia ini, tetapi apabila Tuhan datang nanti, maka kita akan dibangkitkan dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak boleh mengelak kematian di dunia ini, karena ingat, ada dalam Rom itu 6 ayat 23, dia mengatakan upah dosa adalah maut. Kita tetap berdosa. Walaupun Tuhan sudah mati untuk kita, tapi dosa itu kita tetap ada. Ya, kematian Tuhan telah memberikan kita, set us free daripada dosa, tetapi hakikatnya dunia ini tetap berdosa dan kita masih tertakluk kepada tradisi dunia, yaitu harus juga mati bila sampai masanya. Tetapi apabila kita sudah menyahut Tuhan, aku di sini Tuhan, maka bila kita bangkit, kita tetap akan mendapat hidup yang kekal itu. Jadi saudara-saudara, kita sudah belajar apakah kebaikan-kebaikan apabila kita hidup dalam perjanjian baru. Dan sekarang janganlah kita biarkan Tuhan terus bertanya kepada kita, di manakah engkau? Di manakah engkau? Jangan lagi, kita harus coba kita jawab seperti tadi yang Cikgu Ruslim sudah cakap. Jawab ini, bahwa seperti yang Nabi Jeremiah menjawab Tuhan dahulu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sebab dalam pelajaran kita yang seterusnya, dalam pelajaran ke Kamis itu, bahwa perjanjian baru itu ada dia punya misi, ya. Dan misi Tuhan dalam perjanjian baru ini adalah untuk berita baik ini disebarkan. Jadi pelajaran Kamis katakan dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Saya rasa semua orang ingat ini ayat. Dan saya kalau belum ingat, hafalah ini ayat, supaya dia menjadi satu pendorong kepada kita, satu ingatan kita kepada Tuhan, bahwa walaupun kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak nampaklah secara face to face kan, tetapi kata-katanya itu ada di dalam hati kita, dan salah satunya adalah amanat agung ini. Inilah amanat agung yang terdapat dalam pelajaran Kamis kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sentiasa sampai akhir zaman. Jadi ini adalah amanat Tuhan kepada kita. Dan kenapa dia memberi amanat itu? Kita tahu awal-awal apabila manusia berdosa, Tuhan mahu memulihkan hubungan dengan manusia. Jadi targetnya adalah untuk semua manusia selamat.
Dia sangat mengasihi manusia sebab manusia ini adalah ciptaan dia menurut gambar dia, dan dia sebenarnya tidak merencanakan kematian manusia. Dia tidak mahu manusia itu mati sebenarnya, mati secara fizikal dia tidak mahu juga. Tetapi itu adalah pilihan manusia sendiri. Yang dalam pelajaran pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak ada kontrol ke atas pilihan manusia. Sebab kita tahu kalau dia ada kontrol ke atas pilihan manusia, dia boleh saja bahkan cabut itu pokok tu, jangan letak itu pokok di situ. Tetapi kita mesti ingat kembali kepada pertentangan yang berlaku di sorga antara Tuhan dengan Lucifer. Oleh karena itu, maka the power of choice kepada manusia itu Tuhan tidak kontrol. Ternyata manusia memilih jalan yang singkat. Manusia memilih untuk mati. Jadi, oleh karena semua itu berlaku, inisiatif Tuhan berlaku, maka targetnya adalah untuk menyelamatkan semua manusia agar manusia ini tidak mati selama-lamanya bersama dengan si ular itu tadi. Jadi, oleh itu pelajaran kita sebenarnya mahukan, Tuhan mahukan kita untuk menjadi pekerja ini. Sebab bila kita bekerja baginya, sebenarnya apa yang berlaku? Berlaku satu perhubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Betul atau tidak? Apabila kita bekerja bagi Tuhan, kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita membaca firman-Nya, kita berdoa kepada Dia, kita menurut segala yang Dia katakan dengan sukacita, dengan gembira. Inilah yang Tuhan mahukan. Tapi kalau kita tidak bekerja bagi Dia, apa yang kita buat? Mungkin kita tidak ingat berdoa, mungkin kita tidak ingat membaca lagi firman-Nya sebab kita sibuk dengan pekerjaan kita. Tapi tidak juga lah saya bilang, janganlah kerja. Kita kerja saja bagi Tuhan. Tidak begitu. Tetapi Dia katakan dimanapun kita berada, kesempatan-kesempatan yang kita ada itu, baik kita bekerja di mana-mana tempat, kita kongsikan kepada rakan-rakan kita. Benar. Dan dengan itu maka pekerjaan Roh Kuduslah yang akan menyentuh hati mereka untuk menerima ataupun tidak bibit-bibit yang kita tanam itu. Dan Tuhan juga mahu memberikan berkat Dia yang berlimpah kepada kita. Jadi saya percaya setiap kita bila bersekutu dengan Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan ini, mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan, kita ada banyak kesaksian pribadi kita tentang berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi inilah yang kita harus berikan kepada rakan-rakan kita. Jadi maksudnya apabila kita dipanggil, kan sekarang message-nya adalah I will go. Mungkin kita tertanya-tanya, oke, saya boleh pergi, tapi apa yang saya mau sibarkan? Apa yang saya mau beritahukan? Jadi saya sangat menggalakkan saudara-saudara semua untuk pelajari kita punya pelajaran ini, dan saya harap ringkasan yang saya berikan sedikit sebanyak ini dapat memberikan satu idea kepada kita apa yang kita mau sharekan apabila kita pergi. Itu adalah kasih Tuhan yang kita sudah rasakan, bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Keselamatan sudah ada, hanya kita punya respon sahaja. Apa kita punya respon itu? Ini yang perlu kita kongsikan, kabarkan kepada kawan-kawan di sekeliling kita. Jadi sebagai kesimpulan, saya suka memetik kata-kata Ellen White dalam pelajaran Jumaat kita. Dan saya percaya saudara-saudara juga sudah membaca ini, tapi saya ulang sekali di sini sebab saya suka. Ellen White katakan tentang Yesus, ya, Dia kudus, Dia tidak berdosa dan tidak bercela, tiada dosa, tiada cela. Tetapi Dia datang untuk menanggung kedukaan manusia dan meletakkan semua kesalahan manusia di bahunya. Kenapa? Kerana kasihnya.
Karena kasihnya, dia rela menghubungkan dirinya dengan manusia yang penuh berdosa. Dia rela diperlakukan seperti pelanggar demi untuk melepaskan pelanggaran manusia. Dia sanggup menanggung kesengsaraan yang sepatutnya menjadi milik manusia. Dia menjembatani jurang yang memisahkan manusia daripada Tuhan. Nah, inilah kata-kata Ellen White tentang Yesus. Dan seterusnya dia katakan, oleh kerana adanya inisiatif seperti itu, dia menggesa, dia mengajak kita untuk datang kepadanya sebagaimana kita ada. Jangan bilang saya ini banyak dosa, banyak saya punya pelanggaran, saya tidak layak kepada Tuhan, ini tidak layak. Nah, jangan ada perasaan begitu. Datang sebagaimana kita ada dan kita letakkan beban kita di kaki Tuhan. Nah, ingat sementara saya fikir seperti mana Nuh dahulu ada waktu dia tutup pintu kan. Jadi saya fikir sekarang ini Tuhan ada masa dia juga untuk tutup pintu. Jadi ingat, sementara belas kasihan Tuhan itu masih ada, datanglah dengan penuh rendah hati, penuh pengakuan dan penyesalan jiwa. Ya, jangan kita sombong dan kita pikirkan, oh ada lagi chance tuh nanti, mudah lagi saya nih, ada chance lagi. Jangan kita sombong memikirkan begitu tentang masa hadapan dan memikirkan ada pula alternatif yang lain. Jadi jangan tolak belas kasihan yang ditawarkan oleh Tuhan sekarang, supaya kita tidak meratap kemudian. Kita ingat saja apa yang berlaku pada zaman Nuh, apabila orang-orang bila banjir naik, mereka meminta bantuan pun tidak ada sudah siapa-siapa yang boleh membantu. Malaikat Tuhan sendiri pun tidak membantu. Tuhan sendiri pun tidak lagi membantu, sebab sudah banyak masa yang diberikan kepada kita. Sudah banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita. Kita sudah paham, dan apabila kita sudah paham, kita datanglah kepada Dia. Janganlah kita melarikan diri. Mari di sini, mari kepada saya, Tuhan bilang. Kita lari. Mari kepada saya, kita lari. Sampai bila kita mau lari? Adakah kita mau tunggu sampai Tuhan bilang, oke, cukup sudah. Sudah banyak masa saya berikan pada kamu lari juga. Sekarang sudah sampai masanya, saya tidak lagi mencari kamu. Jadi jangan sampai begitu, kita responlah inisiatif Tuhan itu dengan berkata, Tuhan, saya di sini, saya datang, dan utuslah saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Rozi atas karena telah menjadi pemimpin, menjadi guru sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Dan tugas kita sekarang sebagai orang Kristen di dunia ini adalah menyebarkan kabar baik tentang Kristus kepada dunia. Sebelum kita berdoa menjemput Dr. Rozi untuk melayangkan doa penutup, saya jemput kita untuk menyanyikan satu lagu dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan.
aku dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kuku. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Baiklah, saat ini saya jemput Dr. Rosi untuk melayangkan doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kami sudah selesai mempelajari pelajaran sekolah sepanjang Pewalan ini. Terima kasih Tuhan karena pelajaran yang begitu baik, mengajar kami banyak perkara baru, dan ajarlah kami ya Bapa untuk mempunyai komitmen terhadap segala janji-janjimu, segala perintah-perintahmu, agar kami dapat datang kepadamu. Dan terima kasih juga karena Bapa sudah berinisiatif memberikan kami keselamatan, memberikan kami kehidupan yang kekal.